Alhamdulillah Rabbil Alamin ala ni'matika ya Allah. Salli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bisani yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya, sama-sama kita awali dengan doa. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya, sama. Allahumma akhrijna wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana fil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'alfi amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian hadis kita. Insyaallah pagi ini kita masuk ke hadis yang ke 464. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju nikahilah atau kawinlah. Apa bedanya nikah dengan kawin? Talib mana? Bedanya nikah dengan, kalau bilang bapak minta apa? Minta kawin apa minta nikah? Makanya di dalam proses pernikahan itu keduanya disebut, karena ada sebagian masyarakat yang ketika proses nikah itu ya kawin itu ya, tapi di dalam bahasa yang lebih pantas kalau untuk manusia itu nikah. Kalau untuk selain manusia boleh menggunakan kata kawin. Misalnya mungke dengan Markona sama Lindo. Tuh lagi ngapain tuh Lindo? Lagi kawin apa lagi nikah? Bukan lagi pacaran. Namun supaya paham masyarakat bahwa sebagian daerah itu ya nikah ya kawin itu, kawin ya nikah itu, maka dua-duanya dipakai saat prosesi akad nikah. Contoh misalnya Thalib nikah sama Muti'ah misalnya. Aku ya Thalib, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Muti'ah binti Farel dengan mas kawin $5.000 dibayar tunai. Nah, itu disebut aku kawinkan dan nikahkan, supaya untuk menyempurnakan kalimat atau bahasa yang sehingga setiap daerah itu paham ya. Begitupun
Arabnya disebut angkah tuka wa zawwajtuka. Aku nikahkan dan kawinkan engkau. Dengan siapa? Nah, seperti itu. Calon-calon para amil, atau kita tidak menutup kemungkinan kesempatan itu juga akan di posisi anak-anak semua, karena kantor urusan agama atau KUA itu memang ada pegawai yang menangani masalah pernikahan itu. Nah, inilah salah satu yang diajarkan di setiap pesantren, tidak hanya mengaji nahwu sholot, tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi juga mampu dan siap untuk dinikahkan dan siap untuk menikahkan. Dan kita sudah tahu aturannya, tahu ilmunya. Ya, syaratnya mau nikah. Apa syaratnya nikah? Syarat mau nikah apa syaratnya nikah? Lihat, syaratnya apa mau nikah? Musa nih yang dia syaratnya nikah. Pertama, hendaknya sudah ba'at, artinya dia sehat lahir dan batin dan siap dari lahir, ekonomi, batin. Itu adalah dalam memberikan kasih sayang. Kalau memang sudah cukup umur, Naji umurnya berapa Naji? 27? 20 pas? Kok gede banget? Kayak umur 35. 20 tahun, 5 tahun lagi deh nikah. Jadi pesan Rasul seperti itu, ya masyarus sahabat, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Hai pemuda, kalau engkau sudah ba'at itu apa tadi? Sudah mampu secara siap lahir dan batin. Untuk bisa memberikan nafkah istrinya dan keluarganya. Kemudian secara umur juga sudah matang untuk berumah tangga. Jangan umur 15 tahun nikah. Itu bukan nikah. Mengharapkan keberkahan, tapi malah akan menimbulkan masalah nanti. Karena apa? Belum matang. Karena umur itu juga sebagai penentu kejernihan pikiran seseorang dalam menentukan segala hal, apalagi tidak hanya untuk dirinya tapi untuk keluarganya, rumah tangganya. Ya. Idealnya ya seperti usia yang dicontohkan Rasulullah 25. Falyatazawwaj, maka nikahlah segera. Atau kalau itu untuk orang tua ya nikahkan anak-anaknya. Untuk apa tujuannya? Fa innahu aghaddu lil basar, itu akan menjaga pandangan, wa ahsanul farji, dan akan
menjaga kehormatan supaya tidak ada perbuatan-perbuatan zina lagi di masyarakat karena sudah punya pasangan masing-masing. Kenapa ada orang zina kanan kiri sana sini di ya Allah, karena apa? Mereka melampiaskan birahinya, tidak ada ilmu, tidak ada iman, tidak ada filter. Nah, inilah pesan, kalau sudah ada pasangan dalam hidupnya, maka itu akan menjadi benteng penyelamat. Nah, kalau umurnya sudah cukup sementara materi belum siap, apa pesan Rasulullah? Faman lam yastati fa'alaihi bisawm. Maka hendaknya dia berbanyak puasa, ya, supaya terkendali. Apa yang terkendali? Apa yang terkendali? Hasratnya, nggak lari kemana-mana. Paham? Jadi kalau sudah puasa itu lemes, lemah. Kalau nggak puasa, negar-negar, tahu, jalan kemana-mana. Jadi ini salah satu yang memang diajarkan Rasulullah, sehingga dengan puasa terjaga pandangannya, terjaga ucapannya, mau ngobrol banyak hanya sia-sia, takut khawatir puasanya kan nggak dapat apa-apa dan seterusnya. Itu diantaranya hikmah kenapa kita dianjurkan untuk perbanyak puasa, ternyata bisa menahan hasrat nafsu yang bergejolak, apalagi sudah umur matang gitu. Baik. Wala tutalliqu, wadanlah jangan tutalliqu, engkau menceraikannya. Usahakan, upayakan dalam pernikahan itu sampai negeri akhirat. Jangan coba-coba saja. Nah, nyoba nggak apa-apa deh, nggak cocok, gampang cerai, nyari lagi. Bukan setahun 2 tahun, bukan seabad 2 abad. Tali ikatan yang sudah kita ikrarkan di hadapan saksi, di depan wali, di hadapan Allah dan Rasulnya, maka kita harus mampu dan bisa membawa keluarga kita untuk menuju kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat. Fa inna tolako, fa maka inna sungguhnya at-tolako, perceraian, yahtazu, itu bisa mengguncangkan. Yahtazu itu mampu mengguncangkan, minhu dari at-tolak, al-arsyu arsy. Rawa meriwayatkan hadis Ibnu Abdi. Jadi karena perceraian seseorang ternyata tidak hanya menyita perhatian Allah dan para penduduk langit, para malaikat-malaikat Allah, bahkan ketika ada keluarga yang bercerai itu bisa mengguncangkan arsy Allah, bergetar. Karena melihat seorang yang satu padu, yang saling mencintai, saling menyayangi, tiba-tiba
ada kata aku cerai kamu, maka saat itu pisah untuk selama-lamanya, yang tadinya halal tidak halal. Nah, ini membuat Aras sampai bergetar hebat karena kecewa, ikut duka, ikut lara, ikut sedih dengan keluarga yang bercerai. Makanya anak-anakku, ya, kalian kan menjelang dewasa pasti akan menuju ke jenjang namanya keluarga dan pernikahan. Untuk itu ilmu dalam keluarga rumah tangga itu wajib harus dipelajari. Usahakan, upayakan tidak ada perpisahan antara suami istri sampai akhir hayat kita. Karena perceraian itu amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Wadul halali at-talaq, sesuatu yang halal tapi amat sangat dibenci oleh Allah, yaitu perceraian. Karena cerai itu akan memutuskan tali silaturahim antara suami istri, anak dengan suami, suami dengan anak, bapak kita dengan bapak dia, saudara kita dengan saudara dia. Lihat orang yang cerai. Ada nggak di sini kasus bapak ibunya yang pernah cerai? Nggak ada kan? Coba lihat, yang tadinya suasananya harmonis, romantis, saling menyapa, saling menegur antara satu dengan yang lainnya. Saudara kita dengan saudara istri saling menyatu. Begitu ada perceraian, nggak tegur sapa lagi, malah kadang ada dendam. Tuh kurang ajar tuh, dulu aku sering disakiti, dulu aku sering dizolimi dan seterusnya. Nah, kiat-kiat bagaimana menjaga keharmonisan, keromantisan dalam rumah tangga tentunya mulai dari diri kita. Yang pertama, rumah tangga akan romantis bahagia, sakinah mawaddah warahmah yang diharapkan setiap keluarga, paling tidak mulai dari suami dan istri itu sendiri. Pertama, kalau dalam rumah tangga sudah ada yang suami yang soleh. Suami soleh itu cirinya bagaimana? Taat kepada Allah, mencintai Rasulnya, menghidupkan sunnah Rasulnya. Sudah mencintai Allah dan menghidupkan sunnah Rasulnya. 5 waktu dia tunaikan. Sholat malam gak pernah tinggalkan, duha menjadi keasyikan, sedekah menjadi kenikmatan, Al-Quran menjadi wiridnya, menjadi zikirnya. Pokoknya dilihat dari gimana di hubungan dia kepada Allah. Maka hubungan dia dengan manusia akan diperbaiki oleh Allah. Kalau ada rumah tangga bahagia, mengaku bahagia, sementara kita gak pernah melihat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bahagia yang semu, yang palsu. Kebahagiaan seseorang atau dalam rumah tangga itu bisa dilihat sejauh mana dia taatnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, adanya seorang istri yang solehah. Ciri-cirinya istri solehah,
Pertama taat kepada Allah, bakti kepada suami. Idza nadharta ilaik, ketika engkau memandang wajahnya, sarotkah, dia menyenangkanmu, ciri-cirinya. Wa idza ghibta hafidhat zamalaha wa farajaha, kalau kita pergi, suaminya pergi, istri kita mampu menjaga kehormatannya, hartanya. Wa idza amartaha ata'atka, dan ketika kita perintahkan dia taat apa yang kita suruh, selama apa yang kita perintahkan adalah satu kebaikan. Ciri-ciri itu tidak mengenai fisik satupun. Tidak, ciri pertama solehah adalah dia cantik, tinggi, putih. Enggak. Kaya, anaknya pejabat, konglomerat, tidak. Disebutkan Rasulullah, ketika kita melihat dia menyenangkan kita, ketika kita menyuruh dia siap untuk melakukan perintah kita, kita pergi dia mampu menjaga kehormatannya. Karena cantik itu relatif, ya anakku. Yang membuat cantik itu apa? Cinta yang membuat cantik, apa cantik bisa membuat jatuh cinta? Coba pertanyaannya. Cantik yang bisa membuat kita jatuh cinta, atau cinta bisa membuat orang cantik? Gimana? Coba. Ini normal semua. Normal. Bisa membedain cantik dengan tidak. Cantik yang menjadikan kita seorang jatuh cinta, atau karena cinta kemudian orang itu jadi cantik? Cinta menjadi benar. Omas, kenal Omas? Bintang film di TV. Pernah lihat Omas? Mau sama Omas? Umar mau Umar? Ada dua-duanya bisa. Ada kadang karena cantik kita seseorang bisa cinta. Atau yang kedua apa? Karena cinta dia bisa menjadi cantik. Walaupun seluruh dunia mengatakan, wah jelek banget itu pacarmu katanya, istrimu, tapi dia mengatakan dia paling cantik sedunia. Buktinya saya mencintai dia, sampai dipuji-puji, dimanja-manja. Berjuta-juta bintang di langit, namun engkau yang bercahaya. Berjuta-juta cewek cantik, namun engkau yang kucinta. Itu dituliskan. Makanya relatif, tergantung, ya. Boleh nggak nikah karena cantiknya? Boleh. Bahkan Rasulullah SAW memberikan 4 kriteria. Kalau engkau mau nikah, maka paling enggak ada 4 kriterianya. Pertama adalah lijamaliha. Tutup ya, kalau muat ditutup lagi. Jamaliha, karena cantiknya boleh. Kemudian linasabiha, karena nasabnya orang baik, boleh. 3, karena
Kenapa? Karena cantiknya, nasabnya, maliha, atau karena kayanya. Boleh. Yang keempat ini, walidiniha, dan nikahilah seorang wanita karena agamanya. Fadbar bidadiddin, kata Rasulullah, maka pilihlah yang keempatnya ini. Karena seorang nikah karena kecantikannya itu akan pudar seiring dengan masa atau umur 30, 20 masih cantik, 25 cantik. Kalau sudah 65, kalau kita mencintai karena cantiknya, maka akan pudar cinta kita karena kita nikah karena kecantikan. Begitu umur 65 suruh ngaca cermin, begitu cermin ternyata giginya sudah nggak ada semuanya. Begitu senyum, giginya udah nggak ada semua, depan semuanya nggak ada, hilang. Maka ini malah berpaling, nanti nyari yang cantik lagi. Atau kalau nikah karena hartanya juga nyesal juga. Iya, begitu saat pernikahan kaya, begitu ternyata tahun 2 tahun 3 tahun bangkrut, nggak punya harta, tinggalin juga istrinya, nyari yang kaya lah. Maka cari yang keempat, kata Rasulullah, agamanya, akhlaknya yang baik, walaupun nggak cantik, nggak kaya, tapi kalau akhlaknya baik, agamanya kuat, insya Allah bahagia. Tapi ada nggak yang empat-empatnya? Cantik iya, kaya iya, anaknya orang terhormat iya, agamanya bagus. Kira-kira empat-empatnya ada nggak? Ada nggak? Karena ada santri yang minta gitu. Ada nggak, Pak Kiai, yang empat-empatnya ada gitu? Apa kata kiainya? Kalau ada, nggak tak kasih kamu, saya juga mau. Nggak akan ketemu wanita yang sempurna itu di dunia sudah. Maka kalau cari sampai kiamat kurang 1 hari, nggak akan ketemu. Yang saya nggak nikah karena nyari yang sempurna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apapun masalahnya, sepelik apapun, kalau sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, jangan sampai ada perceraian. Karena perceraian bukan solusi yang terbaik, malah justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Belum tentu ya istri yang berikutnya lebih baik daripada istri yang pertama. Begitupun suami yang kedua nanti yang kita harapkan belum tentu menjadi suami yang terbaik dari suami yang kita tinggalkan. Karena banyak kasus, bahkan di Jawa Barat itu terbanyak itu adalah daerah Depok, kasus perceraian. Kayaknya cepat Naji, banyak janda Naji di sini. Santai aja Naji ya. Kalaupun nggak dapat gadis, janda stoknya banyak. Termasuk Mbak Ayu Ting Ting, kenal tuh janda Naji, mau nggak? Abi anterin. Tapi kalau Mbak Ayu Ting Ting mau, nggak mau ya jangan dipaksa. Tapi kalau sama penghafal Quran mau deh, insyaallah. Ya, jangan dikit-dikit yang perempuan ada masalah langsung ngadu ke orang tua. Selesaikan dulu masalahnya, ajak berbicara baik-baik, suami tercinta, dari hati ke hati. Jangan sampai masalah demi masalah malah
pasang status, aku menderita. Besok lagi pasang status lagi, aku menyesal. Hari ketiga pasang status lagi, aku siap untuk terbang ke angkasa. Ya Allah. Akhirnya mantan pacarnya baca itu statusnya, telepon lah. Markona, kenapa? Ada masalah ya? Coba curhat ke aku. Nah, ini bahaya, mulai benih-benih perselingkuhan. Hati-hati ya. Apapun masalahnya, untuk rumah tangga, keluarga, jangan sampai orang luar tahu. Status yang baik-baik, yang mesra-mesra, yang bahagia-bahagia. Karena dibalik kesusahan kita boleh jadi ada orang yang bahagia, tepuk tangan. Nah ini ya. Jangan dikit-dikit pulangkan saja ya Allah aku pada ibuku atau ayahku. Nah, kalau suami terus ya, ini para calon suami, jangan sekali-kali masalah apapun menggunakan tangan. Bicara baik-baik, karena apa? Itu amanah Allah, titipan Allah. Lihat, itu adalah milik Allah, punya Allah, yang Allah titipkan kepada kita. Karena ada orang yang ringan tangan, tak tampar pipinya, tampar mukanya, tampar, ya Allah, haram hukum. Kalaupun boleh memukul karena pelanggaran seorang istri, pukulannya dengan lidi. Tahu lidi? Bukan sapunya, tapi sapu itu ambil satu lidi. Nah, ada seperti itu. Ayo kamu pulang ya enggak? Kamu kemarin pulang enggak izin ya? Kamu pergi enggak izin ya? Boleh mukulnya sampai pakai apa? Sapu lidi, dia enggak menyakitkan. Tapi dikit-dikit pukul, dikit-dikit mukul, nendang, itu gak wajar. Dan jangan sampai pun istri kita seperti burung yang disangkar. Diberikan kebebasan asal dalam kebaikan. Misalnya ngajar, mengaji, jangan dikurung aja di rumah terus. Sudah dipukulin, dikurung terus di rumah. Apa ngomongnya dia? Kau lakukan aku bagai burung disangkar yang dijual orang hingga sesukamu. Kau lakukan itu, kau sakiti aku. Lihatlah tanda merah di bibir, bekas gambar tanganmu sering engkau lakukan. Bila kau marah, kau sakiti aku. Ya Allah. Tuh, jangan sampai ada kalimat itu terucap di lisan istri kita. Nih, calon para suami. Sampai bekas gambar tangannya 5 jari ada nempel. Akhirnya apa? Benar. Minta pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu bersumpah janji ya, di depan saksi, sia-sia semuanya. Sedih ya kalau kita melihat orang keluarga yang sudah ada 40, ada udah 10 tahun, 20 tahun cerai. Ada anaknya udah gede-gede, cerai juga. Sia.
Ini nggak menyelesaikan masalah, tapi tambah masalah. Kecuali memang istrinya sudah nggak bisa diatur. Yang kedua, suami sudah nggak tanggung jawab, nggak mau nafkah lahir batin, ninggalin terus. Selama tidak hanya sebulan, 2 bulan, 2 tahun nggak pulang. Namanya Bang Tolib. 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Tolib nggak pulang-pulang. Boleh itu. Seorang istri kemudian mengajukan, melaporkan ke kantor urusan agama. Pak Hakim, saya ingin mengajukan cerai, namanya khulu itu, dari pihak perempuan. Kenapa? Karena suami saya sudah 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Bahkan sekarang juga sudah 1 tahun lebih. Kemana dia? Nggak tahu rimbanya. Sukanya main burung. Kemana-mana, nggak pernah tanggung jawab. Boleh. Kemudian sang istri membayar uang iwat sebesar berapa? 10.000, lalu diterima oleh kantor urusan agama, maka jatuhlah talaknya 1. Kalau memang suami sudah nggak tanggung jawab, boleh. Tidak pada terkatung-katung kan, nggak diopenin, nyari yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah. Sahurlah, bersahurlah. Fa inna famaka, inna sungguhnya fis sahuri, di dalam makan sahur, barokatan, itu ada keberkahan. Jangan anggap ringan, remeh, yenduk-geduk. Yang puasa, usahakan, upayakan selalu sahur, walaupun seteguk susu, ya, sebiji kurma, kemudian nasi piring dengan lauk pauk seadanya lah, bebek atau ayam, jus alpukat 1 gelas, seadanya aja gitu. Itu akan membawa keberkahan sahur. Jangan sampai nggak sahur, kuat saya. Karena apa? Sahur itu membawa keberkahan. Supaya apa? Ketika saat nanti pagi, siang, stamina itu bisa untuk melakukan aktivitas. Coba kalau nggak sahur, begitu bangunin anak-anak yang semalam itu pada sahur, dia nggak sahur. Kenapa? Lemes saya. Kenapa? Nggak sahur tadi malam, lemes banget. Jam 7 udah lemas. Allah. Rawi meriwayatkan hadis Asy-Syaikhani, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ya anakku, insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Suatu saat kita akan mengalami, ya, rumah tangga keluarga, dan ini dijaga benar wasiat dan pesan Rasulullah kepada kita. Jangan sampai dalam rumah tangga atau keluarga kita cerai-berai gara-gara perceraian. Ya, satukan, padukan sampai akhir hayat kita. Jangan pernah mengecewakan, jangan pernah menyakiti. Maka insya Allah kita akan selalu dalam berkah. Faratul majlis, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti bahasa Inggris.